Pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka genap 1 tahun pada 20 Oktober 2025. Di 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran, sederet kebijakan dan terobosan dari berbagai lini telah dilancarkan menuju visi besar Indonesia Emas 2045. Terlepas dari berbagai capaian positif, terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus pemerintah untuk diperbaiki. Lalu apakah arah kebijakan publik selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran sudah terlihat baik? Serta bagian mana yang perlu dibenahi oleh pemerintahan Prabowo Gibran? Pemirsa, inilah catatan Sinpo. 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Bersama saya, Tiara Dianti. Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momen penting untuk meninjau arah berbagai kebijakan. 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran menegaskan bahwa visi besar menuju Indonesia berdaulat, sehat, dan sejahtera bukan sekedar janji politik. Persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada perdamaian keseluruhan. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa capaian positif Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto selama setahun terakhir cukup banyak. Meski di satu sisi, masih terdapat sejumlah hal yang menjadi fokus pemerintah untuk diperbaiki. Masa 1 tahun pertama pemerintahan tidak hanya sebagai tahap penataan prioritas kebijakan, tetapi juga sebagai ajang pembuktian sejauh mana janji-janji politik dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata dan kebijakan yang konsisten mengedepankan kepentingan rakyat. ...20 Oktober 2025 menjadi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam telah hadir bersama kami Bayu Primanda selaku Redaktur Pelaksana Sinpo ID. Mas Bayu, apa kabar? Baik, baik. Kabar baik ya Mas ya. Ini sudah 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran Indonesia, dan kalau misalnya kita melihat tahun lalu, 1 tahun lalu, 20 Oktober 2024, usai kemudian dilantik, Prabowo Gibran mengucapkan pidato kenegaraan pertama yang berisikan janji-janji politik seperti itu dari pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelum kita menelisik terlebih dahulu terkait dengan sejumlah program atau kebijakan yang kemudian sudah dijalankan, sebenarnya apa sih dari kacamata Sinpo ID melihat momen 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Ya, kalau Sinpo ID melihat 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini memang harus mendapat perhatian khusus tersendiri ya. Karena memang dalam proses 1 tahun pemerintahan berjalan, apa saja yang sudah dicapai dan apa saja yang menjadi catatan dan harus ada dievaluasi ke depannya. Yep. Nah, ini yang pada akhirnya kita mencoba mengumpulkan dari sejumlah narasumber dan juga memang dari berbagai macam program-program yang sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo bersama Gibran yang sejauh ini sudah berjalan, dan itu juga mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Yeah. Nah, kita rangkum dan pada akhirnya kita coba sampaikan kepada masyarakat sejumlah program-program yang memang sejauh ini sudah dijalankan dan dieksekusi dengan cukup baik. Salah satunya
itu terkait makan bergizi gratis ya. MBG ini kan memang menjadi salah satu yang paling digembar-gemborkan ketika masa kampanye. Nah, terus ketika fase pelantikan itu berjalan, eksekusinya ini cukup tadinya awalnya memang banyak pro kontra. Terus ketika pada akhirnya bisa dieksekusi dengan baik, terus banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari hasil MBG tersebut, ya pada akhirnya banyak juga yang bersyukur. Karena memang ternyata MBG ini sangat-sangat membantu buat para siswa yang selama ini ternyata ada dinamika ketika mereka ingin melakukan proses belajar mengajar ya kan. Salah satunya terkait ada beberapa anak yang memang ternyata dari rumahnya belum sarapan, terus kemudian disediakan MBG dan akhirnya terbantu mereka makannya, terus kemudian pada akhirnya belajarnya pun jauh lebih giat lagi karena memang adanya MBG ini juga bisa membantu masyarakat-masyarakat yang tergolong menengah ke bawah yang memang membutuhkan asupan-asupan bergizi buat anaknya yang mau sekolah seperti itu. Oke, berarti momen 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran dijadikan sebagai sebuah momen refleksi, momen evaluasi seperti itu. Apakah kemudian melalui 1 tahun ini lebih bisa kemudian masyarakat memberikan catatan dibandingkan ketika sebelumnya juga sudah ramai ketika 100 hari kerja pertama. Seperti itu kan Mas, ketika sudah berjalan 100 hari kerja, kemudian dinilai terlalu dini untuk kemudian kita mengomentari ataupun menilai bagaimana jalannya pemerintahan. Namun setelah 1 tahun, inikah momen yang pas kemudian untuk menjadi sebuah landasan seperti sebuah kemudian dorongan bagi pemerintah untuk lebih menggencarkan kebijakan yang pro rakyat? Iya, yang salah satunya yang kita paling highlight itu adalah terkait masalah keberhasilan Kementerian Pertanian dalam proses meningkatkan logistik beras yang cadangan beras yang memang ternyata bisa mencapai 4 juta ton. Ini yang pada akhirnya sangat-sangat layak mendapatkan apresiasi ya, karena memang pada akhirnya ini merupakan pencapaian yang paling tertinggi sepanjang sejarah. Dan ini yang menjadi highlight buat Sinpo ID untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya pemerintahan Prabowo Gibran ini berhasil meningkatkan cadangan beras, dan di mana cadangan tersebut merupakan catatan yang tertinggi yang ya kita harapkan ke depannya bisa terus ditingkatkan sehingga keinginan Presiden Prabowo yang terus menggembar-gemborkan swasembada pangan ini bisa terwujud seperti itu. Betul. Salah satu yang menjadi highlight ketika pidato pertama ketika usai dilantik, Presiden Prabowo ini ingin Indonesia swasembada pangan. Saya ingat pada saat itu pernyataan Presiden Prabowo itu menyatakan bahwa yakin paling lama 4-5 tahun Indonesia bisa swasembada pangan. Namun ternyata di 1 tahun kepemerintahan ini ketika tadi Mas Bayu juga menyebut ada pernyataan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa ternyata hanya dalam 1 tahun dari sebelumnya 4 tahun begitu ya, Indonesia dipastikan tidak akan mengimpor beras umum pada tahun ini seperti itu. Ini salah satu yang kemudian janji politik yang dinilai sudah terrealisasi. Iya, tapi dalam prosesnya ketika pemenuhan cadangan beras tersebut juga kan ada dinamikanya, di mana ada proses hukum kemudian terungkap pada akhirnya ada beras oplosan dan sebagainya. Ini yang memang dalam kacamata Sinpo ID melihat ini masih sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh seorang Presiden Prabowo. Karena begini, proses hukumnya itu kan secara nggak langsung mengungkap siapa-siapa saja yang memang selama ini bermain dalam proses distribusi pangan kan. Berarti secara nggak langsung ada mafia. Nah, terus kemudian ketika hal itu terungkap, terus kemudian mereka dilakukan penindakan. Berarti secara nggak langsung kan pemerintah ini ingin menjamin bahwasanya masyarakat mendapatkan beras yang memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya kan? Karena selama ini ada mafia yang melakukan kegiatan yang dalam tanda kutip ini cukup nakal ya. Karena memang mereka melakukan oplosan terus kemudian diungkap dan ditangkap. Ya kita bersyukur, kita berharap konsistensi pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam menjaga mutu beras untuk kemudian bisa sampai ke masyarakat ini bisa terus konsisten sampai nanti menjelang akhir masa jabatan. Jadi sehingga sebenarnya ada dinamikanya ya, tidak langsung kemudian ujuk-ujuk tercapai di 1 tahun pemerintahan. Tadi sudah disampaikan dinamika yang harus dilalui di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sama seperti tadi Mas Bayu juga sempat menyinggung terkait dengan makan bergizi gratis. Salah satu program prioritas Asta Cita dari Prabowo Gibran. Dan
memang kemarin saat forum Forbes Global CEO Conference 2025, Presiden Prabowo Subianto pun menyinggung soal program MBG yang penerimanya disebut sudah mencapai 35,4 juta orang sejak dimulai Januari sampai 15 Oktober 2025. Tapi kepala negara pun tidak memungkiri, Mas Bayu, bahwa adanya tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Di antaranya seperti kita tahu ada kasus keracunan seperti itu. Sehingga melalui dinamika yang kemudian dihadapi ini, pemerintah telah menerapkan sejumlah standar operasional prosedur tentu untuk kembali meningkatkan tercapailah seperti itu tujuan dari makan bergizi gratis. Pak Aidi melihatnya seperti apa? Nah, ini yang kita lihat dinamika dalam proses penyaluran MBG memang ada yang menjadi sebuah catatan tersendiri dan itu layak untuk dievaluasi ke depannya. Tapi yang kami lihat dalam proses MBG ini, kalau seandainya kita lihat, kita beberapa kali melakukan pengawasan di lapangan. Terus kemudian kita minta pendapat-pendapat masyarakat maupun siswa-siswa yang mendapatkan MBG. Salah satunya itu ada di wilayah Banten yang memang pada akhirnya di daerah Cikasungka mereka kedatangan mobil MBG dan itu disambut dengan antusias warganya. Bukan cuma siswanya doang, tapi warganya juga menyambut. Karena memang pada akhirnya siswa pun bisa mendapatkan menikmati yang namanya MBG. Bukan hanya sekedar jargon-jargon yang selama ini keluar di TV. Tapi ketika mereka merasakannya, terus mereka menikmatinya, mereka mengatakan, ya terima kasih Bapak Prabowo karena memang ini yang sesuai dengan apa yang Bapak janjikan. Terus kemudian dalam tanda kutip rasanya pun juga yang saat itu Sinpo ID lihat, ya cukup menarik juga. Karena memang ternyata ada siswa-siswa yang saking antusiasnya pun juga berharap kalau bisa ada yang lebih yang belum dimakan kata temennya. Ini memang jadi sebuah cerita yang lucu juga ya, karena memang ya namanya juga anak kecil di mana mereka terus kemudian mendapatkan MBG, ada juga yang senang, riang, gembira, ada seperti itulah. Jadi makan bergizi gratis memang bukan hanya untuk gizi dari anak-anak Indonesia, melainkan juga untuk penggerak ekonomi lokal seperti itu. Karena kan bahan-bahannya itu memang di dalam rencana itu dicanangkan untuk dari bahan-bahan lokal di daerah tersebut ya Mas Bayu ya. Dan yang menjadi catatan di sini adalah bagaimana ketika anak-anak itu mendapatkan makan bergizi gratis, berarti secara nggak langsung mereka bisa menghemat uang jajan mereka. Terus kemudian dengan penghematan tersebut berarti anak-anak setidaknya bisa lebih terjamin apa yang mereka makan ketika mereka berada di sekolah. Kan? Karena ketika berada di sekolah kan kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengawasi anak-anak itu jajannya apa, makannya apa. Dan ketika didatangkan MBG, mereka mendapatkan makan bergizi yang gratis. Ini ya patut diapresiasi seperti itu. Baik, itu kalau dari sisi makan bergizi gratis ya Mas Bayu. Terus kemudian dalam pidato kita kembali mengulik tahun lalu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto adalah terkait korupsi. Bahwa Prabowo berjanji memberantas korupsi hingga menindak para penguasa-penguasa yang nakal dan tidak patriotik. Dari kacamata Sinpo ID melihatnya 1 tahun pemerintahan dengan pemberantasan korupsi seperti apa? Nah ini yang menjadi sebuah catatan yang kita highlight juga ya. Karena memang ternyata pemberantasan korupsi di era Presiden Prabowo ini cukup seru juga. Karena ada beberapa hal yang pada akhirnya ketika mencuat dan itu mendapatkan perhatian publik dan publik pun juga memberikan apresiasi terhadap proses penindakan tersebut. Salah satunya selain mafia pangan tadi yang beras oplosan, juga ternyata ada BBM oplosan juga kan. Nah, itu yang cukup menggemparkan, terus kemudian ada minyak goreng dan sebagainya. Ketika itu ditindak berarti secara nggak langsung ada proses yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk kemudian memberikan kepastian bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan barang-barang yang memang bermutu, ya kan. Terus kemudian juga dalam prosesnya belakangan ini kan mulai rame juga nikel yang kemudian nikel itu juga ditindak dan itu nominal kerugian negaranya cukup besar juga. Ini yang sangat-sangat patut diapresiasi. Ya kita harapkan aparat penegak hukum, karena memang dalam tanda kutip yang Sinpo ID melihatnya, yang paling show off ini kan Kejaksaan Agung ya. Kalau bisa semangatnya juga bisa ditularkan ke aparat penegak hukum yang lain. Karena kan yang menegakkan
Proses penegakan hukum itu bukan khususnya korupsi ya, bukan cuma di Kejaksaan Agung juga, ada KPK, terus ada juga Barreskrim Polri. Ini kita harapkan semua aparat penegak hukum juga bisa sama-sama memiliki semangat untuk bisa bersama-sama menjalankan apa yang selama ini dicita-citakan oleh Presiden Prabowo, yaitu memberantas korupsi, seperti itu. Dan bahkan untuk pemberantasan korupsi ini, Bang Bayu, ini sudah ditindak juga di internal Kabinet Merah Putih. Seperti kita tahu, ex-Wamenaker kemarin juga tidak pandang bulu rasanya Presiden Prabowo Subianto. Melihatnya seperti apa kacamata Sinpo ID? Ya, ini memang pada akhirnya kita melihat bahwasannya Presiden Prabowo tidak ragu-ragu untuk melakukan penindakan terhadap siapapun, sekalipun itu ada di jajaran pembantunya ketika dia itu melakukan salah, ya memang layak ditindak seperti itu. Dan ini yang sangat-sangat mendapatkan apresiasi secara besar ya oleh masyarakat, dan kita harapkan hal ini bisa terus konsisten. Betul. Karena memang pemberantasan korupsi ini bukan hanya di aparat-aparat penegak hukum saja, tapi juga semua individu yang memang menginginkan adanya korupsi ini hilang dari Indonesia, seperti itu. Baik, jadi pemberantasan korupsi diharapkan konsisten dan bahkan terus ditingkatkan begitu ya di era pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Gibran. Dan pemirsa, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Catatan Sinpo. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Sinpo, 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Masih bersama kami Bayu Premanda selaku redaktur pelaksana Sinpo ID. Bang Bayu, tadi di segmen sebelumnya sudah kita sempat singgung terkait beberapa program kebijakan yang kemudian telah dijalankan di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Kita ke bidang ataupun sektor lain, Bang Bayu. Salah satu yang kemudian masih terkait dengan janji politik, pidato pertama Presiden Prabowo yang disinggung adalah terkait dengan kebocoran anggaran. Ini yang kemudian sempat viral ya pada tahun lalu, sejumlah pernyataan dari Presiden Prabowo yang mengingatkan pejabat negara, pejabat publik harus berani mengakui bahwa memang masih terjadi loh kebocoran anggaran negara untuk urusan yang menyimpang, sehingga itu yang kemudian berusaha dilakukan di era pemerintahannya Prabowo Subianto. Kacamata Sinpo ini melihatnya seperti apa terkait kebocoran ini? Ini menarik ya, karena memang pada akhirnya Presiden Prabowo sangat menitik beratkan fondasi ekonomi yang ingin dia bangun. Sehingga nanti ke depannya Indonesia itu jauh bisa lebih merasakan dari hasil apa yang diupayakan terkait masalah ekonomi. Salah satunya itu adalah urusan efisiensi. Sebagaimana kita tahu, efisiensi anggaran memang sangat-sangat dipres untuk kemudian setidaknya apa yang nantinya akan dilakukan oleh pemerintah itu bisa jauh lebih fleksibel dan lebih efisien lagi. Karena dengan adanya efisiensi tersebut berarti secara nggak langsung ada upaya untuk kemudian meminimalisir sejumlah pengeluaran-pengeluaran yang dalam tanda kutip memang sebenarnya tidak layak untuk dikeluarkan. Ini yang sangat menarik. Terus juga dari sisi ekonomi juga, sebagaimana kita tahu ya, kita kan meminta pendapat dari sejumlah pengamat ekonomi dan mereka mengatakan bahwasanya ekonomi yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo bukan hanya ekonomi yang kemudian hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini yang menjadi sebuah pendapat yang memang kita coba highlight sendiri karena memang maksud dari pernyataan tersebut ternyata ekonomi yang ingin dibangun oleh Presiden Prabowo adalah ekonomi yang setidaknya bisa dirasakan oleh banyak masyarakat, oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar upaya pembangunan kayak misal sebagaimana kita tahu ada pembangunan masif terkait masalah jalan yang tadinya sempit dilebarin, tapi kan belum tentu semua masyarakat melintasi jalan tersebut kan seperti itu. Tapi ini kan dari salah satunya MBG aja deh. MBG itu kan coba disampaikan, diterapkan, diimplementasikan kepada masyarakat, terus kemudian yang mendapatkannya itu kan sampai jutaan siswa. Ini yang memang pada akhirnya
kue ekonominya itu ingin dinikmati bukan hanya segelintir orang tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Ya kita harap ini bisa berjalan dengan baik, terus dieksekusi dan dilakukan evaluasi tentunya ya. Dan kita harapkan juga ada pengawasan yang lebih ketat lagi. Karena memang penggunaan anggaran untuk yang bisa dirasakan oleh masyarakat ini bisa jauh lebih efisien dan lebih baik lagi mutunya seperti itu. Istilahnya menarik ya Mas Bayu tadi menyebut kue ekonomi seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita kilas balik di Agustus 2025 kemarin Mas Bayu, Presiden Prabowo Subianto pun mengumumkan bahwa pemerintah berhasil mengidentifikasi dan menyelamatkan dana sebesar 300 triliun rupiah dalam APBN yang sebelumnya rawan diselewengkan. Apakah kemudian hal ini menunjukkan bahwa memang pengawasan yang dilakukan ini sudah berjalan sesuai on the track? Ya, kalau kita lihat bagaimana seorang presiden kemudian menelurkan kebijakan terus kemudian dieksekusi oleh bawahannya ini cukup baik juga ya. Karena memang ketika ditemukan catatan hampir 300 triliun rupiah tersebut, berarti secara nggak langsung selama ini ada anggaran yang selama ini bisa dimanfaatkan lebih efisien, lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat, tapi kemudian 300 triliunnya ini terbuang sia-sia. Ini yang pada akhirnya sejumlah media juga mencoba mengangkat tema tersebut karena memang cukup seksi juga 300 triliun ini kan bukan uang yang kecil kan. Kalau seandainya kemudian dieksekusi dengan baik, masyarakat pun mendapatkan manfaatnya, ya kita nggak menutup kemungkinan semua masyarakat dari Sabang sampai Merauke juga bisa menikmati yang nilainya 300 triliun tersebut. Ya kita harapkan bukan cuma sekedar di awal saja. Kita harapkan ada temuan-temuan yang pada akhirnya bisa kemudian diungkapkan kepada publik dan itu juga berhasil diefisienkan lagi oleh pemerintah tentunya. Karena memang dengan adanya efisiensi anggaran-anggaran yang selama ini bisa bocor, itu bisa dikatakan balik lagi ke kas negara terus kemudian dimanfaatkan dengan kepada hal-hal yang jauh lebih baik lagi, tentunya program-program kerakyatan yang memang selama ini ingin dicapai oleh Prabowo Gibran. Baik, jadi Mas Bayu dari sisi kebocoran anggaran ini yang kemudian berusaha diminimalisir di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran, dan apalagi di lahan-lahan yang rawan penyelewengan sehingga berharap dialokasikan ke program-program yang memang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang terus berjalan seperti itu. Dan kalau di segmen awal tadi kita sempat menyinggung Mas Bayu terkait dengan swasembada pangan. Nah, tapi salah satu yang menjadi sorotan juga menjadi prioritas di pemerintahan Prabowo Gibran adalah terkait swasembada energi, di mana di banyak kesempatan Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa Indonesia ini tidak boleh bergantung pada impor energi, melainkan harus mampu memproduksi, mengolah, dan bahkan memanfaatkan sendiri kekayaan alamnya yang ternyata Indonesia memang sangat kaya akan alam seperti itu, Bang Bayu. Kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat bagaimana Presiden Prabowo ini mendapatkan amanah sebagai seorang pemimpin, dia itu kan mendapatkan amanah tersebut fasenya ketika COVID-19 ini sudah lewat ya. Jadi secara nggak langsung ketika di presiden era sebelumnya, Presiden Joko Widodo itu ketika Indonesia menghadapi COVID-19, terus kemudian fase COVID-nya selesai, terus Indonesia membangun kembali fondasi ekonomi, terus kemudian estafetnya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, berarti secara nggak langsung Presiden Prabowo ini punya tanggung jawab untuk kemudian meneruskan apa yang sudah dijalankan oleh Presiden Jokowi ya. Karena memang salah satunya itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang memang Indonesia punya potensi yang cukup baik juga. Dan ini yang kita harapkan bisa kemudian dieksekusi oleh para pembantu-pembantu presiden, terutama Menteri SDM juga, yang mana harus ada selain pemanfaatan hasil alam Indonesia, juga bisa menambah jumlah lokasi-lokasi baru yang bisa berpotensi menambah cadangan energi buat Indonesia seperti itu. Dan kalau misalnya dari sisi legislatif, anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno juga menyatakan bahwa keberhasilan 1 tahun pemerintahan Prabowo ini dibuktikan dengan capaian ketahanan energi, Mas Bayu. Karena menurutnya
menunjukkan kinerja yang luar biasa pada semester 1 2025, mampu menjaga produksi migas sebesar 1,4 juta barel setara minyak per hari. Dari kacamata Sinpo ID melihatnya hubungan legislatif kemudian dengan eksekutif yang kemudian sudah berjalan tentunya 1 tahun di pemerintahan ini seperti apa dengan adanya bentuk apresiasi yang diberikan ini? Iya, hubungannya kalau kita lihat Presiden Prabowo ini cukup menjaga bagaimana lingkaran pertemanan dia dengan para legislatif juga bisa dijaga dengan baik ya. Karena memang pada akhirnya peran legislatif sebagai yang mengawasi kinerja pemerintah pun juga pada akhirnya bisa berjalan lebih optimal lagi, mengingat ada kerjasama yang cukup baik juga dalam proses pengawasannya dan juga ketika eksekusinya dilakukan oleh pihak eksekutif ya. Ini bisa berjalan sejalan dengan apa yang memang selama ini dirumuskan oleh DPR juga kan. Berarti secara nggak langsung mimpinya ini sama, yaitu mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik lagi dan bisa, salah satunya ya masalah swasembada energi. Sebagaimana kita tahu kan, swasembada energi ini berarti secara langsung Indonesia juga harus mencari potensi-potensi baru terkait energi. Ya kan? Dan ini yang pada akhirnya kita harapkan bisa terus dilakukan dan terus bertambah juga. Karena memang dengan bukan hanya menjaga jumlah cadangannya, tapi juga bisa menambah pundi-pundi jumlah pasokan yang pada akhirnya bisa mencapai memenuhi target cadangan dan juga ya kita harapkan bisa ada ekspor juga yang bisa dilakukan dari sumber daya tersebut. Seperti itu. Baik, jadi kalau tadi dari sisi swasembada energi dan dari sektor lainnya yang tidak kalah menarik adalah terkait dengan isu Palestina seperti itu. Presiden Prabowo Subianto terus menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Ini disampaikan di pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu dan kita sudah melihat juga bukti nyata dukungan tersebut yang diberikan kemudian oleh Indonesia dengan kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto ataupun Menteri Luar Negeri Sugiono ketika menghadiri forum-forum internasional yang terus mendorong gencatan senjata Palestina Israel dan juga mendukung solusi dua negara untuk mengatasi konflik ini. Dari kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa? Konsistenkah dukungan kemudian yang diberikan di era pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, kalau komitmen Indonesia untuk kemudian mewujudkan adanya negara Palestina ini memang sudah sejalan dari presiden pertama, Presiden Soekarno, terus kemudian bisa diestafetkan sampai presiden kita yang sekarang, Presiden Prabowo. Dan Presiden Prabowo menjadi salah satu presiden yang pada akhirnya bersedia untuk memberikan speech-nya di hadapan PBB, terus kemudian yang disampaikan adalah di mana Indonesia akan tetap bersama rakyat Palestina. Ini yang menjadi tonggak bahwasanya Indonesia memiliki komitmen kuat untuk kemudian menjadikan Palestina ini bisa terbebas dari yang namanya penjajahan, terus kemudian berdiri sebagai sebuah negara yang memang dihormati dan diakui oleh sejumlah negara-negara lain. Beruntung gagasan Indonesia ini juga mendapatkan dukungan dari negara-negara besar. Ya kan, ini yang pada akhirnya kita harapkan diplomasi ini bisa terus dijaga. Terus sebagai negara yang memang memiliki koneksi yang baik dengan sejumlah negara-negara, baik itu negara tetangga maupun negara-negara maupun di Eropa, Amerika, ya kita harapkan ini bisa terus dijalankan diplomasinya. Karena memang politik diplomasi yang dijalankan Presiden Prabowo ini cita-citanya memang menginginkan adanya negara Palestina yang diakui oleh negara-negara lain, seperti itu. Indonesia tidak hanya menjadi penonton tapi penentu, begitu ya Mas ya? Terkait dengan gencatan senjata ataupun isu perdamaian yang digaungkan. Bukan hanya melihat, melainkan juga menjadi penentu dan bahkan pencetak sejarah perdamaian dunia. Begitu kan Mas? Ya, kalau memang kita lihat bagaimana yang dilakukan Presiden dan pemimpin negara Indonesia sebelumnya ya. Seperti yang sudah dilakukan Presiden Jokowi juga ketika ada konflik yang terjadi di Rusia dan Ukraina, terus ketiga itu Presiden Jokowi menyambangi kedua negara tersebut, terus selanjutnya dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, terus kemudian memberikan pernyataan kepada PBB bahwasanya Indonesia mendukung Palestina. Berarti secara langsung ini komitmen yang memang sudah berjalan secara kesinambungan bahwasanya Indonesia memiliki
keinginan bahwasanya semua negara tidak lagi ada yang namanya kata penjajahan. Kita harapkan ini bisa kemudian menjadi tonggak perdamaian, bukan hanya di dua negara yang memang berkonflik tersebut ya, tapi juga di negara-negara lain, sehingga negara-negara yang lain yang ada di dunia juga bisa menghormati Indonesia sebagai penjaga perdamaian seperti itu. Seperti kemudian kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di 13 Oktober 2025 kemarin, bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadi satu dari puluhan kepala negara lainnya yang menyaksikan penandatanganan kesepakatan penghentian perang di jalur Gaza di Sharm el-Sheikh seperti itu. Ini salah satu bukti dukungan komitmen yang terus dilakukan oleh pemerintahan Indonesia, dan di pemerintahan Prabowo Gibran ini kemudian dilanjutkan dan semakin ditingkatkan bentuk dukungan dan kehadirannya juga di forum-forum internasional seperti itu ya Bang Bayu. Kalau kita berbicara terkait dengan internasional ataupun hubungan diplomatik antara Indonesia dengan negara-negara lain, salah satunya adalah yang menarik kalau kita kilas balik di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran adalah dengan masuknya Indonesia di keanggotaan BRICS seperti itu. Dari kacamata Sinpaidi melihatnya seperti apa, ini salah satu pencapaian yang sangat luar biasa kah di 1 tahun pemerintahan ini Indonesia bisa kemudian masuk menjadi anggota BRICS dengan tentunya segudang manfaat dan potensi yang bisa didapatkan begitu. Iya, kalau ketika Indonesia itu terus kemudian diterima sebagai BRICS, secara nggak langsung Indonesia tuh memiliki potensi yang memang dianggap layak bagi anggota-anggota BRICS untuk duduk bersama sejajar, terus kemudian merumuskan hal-hal yang memang memiliki keuntungan bagi masing-masing negara. Bagaimana kita tahu BRICS ini juga memang concern terhadap isu-isu masalah ekonomi dan juga kemanusiaan, terus kemudian Indonesia pun menyuarakan apa yang memang selama ini menjadi keresahan-keresahan global, termasuk salah satunya itu adalah urusan-urusan terkait masalah perang, terus kemudian ekonomi. Sebagaimana kita tahu dunia juga baru saja dilanda COVID-19, terus lagi membangun bersama fondasi ekonomi masing-masing. Berarti secara nggak langsung ada upaya yang kemudian ditunjukkan ke Indonesia. Bahkan BRICS pun mengakui bahwasanya cita-cita menggabungkan negara-negara dalam BRICS itu terinspirasi dari Indonesia justru kan, dari KTT non-blok itu ya, ketika dilakukan di Bandung. Berarti secara langsung spiritnya sama, dan kemudian disuarakan ketika Indonesia bergabung sebagai anggota BRICS. Berarti secara langsung ini pemerintahan Prabowo nggak main-main untuk urusan diplomasi kenegaraan. Seperti itu. Baik, berarti dari sisi hubungan dengan negara-negara juga coba terus dijalin, bahkan pernyataannya yang sangat menarik juga 1.000 kawan terlalu seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Pernyataan itu yang kemudian menjadi mungkin landasan begitu ya, dengan usaha yang dilakukan oleh Indonesia untuk menjalin hubungan-hubungan baik, bahkan bergabung ke organisasi ataupun forum-forum internasional. Nah, kalau misalnya kita bergeser Mas Bayu terkait dengan sektor pendidikan, yang menjadi salah satu fokus di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya menelurkan sekolah rakyat untuk mengentaskan kemiskinan bagi anak-anak yang dengan kemiskinan ekstrim bahkan bisa ikut di sekolah rakyat. Kemudian ada juga sekolah Garuda. Melihatnya seperti apa dari sisi pendidikan ini? Ya, ini menjadi suatu hal yang cukup menarik juga ya, karena memang ternyata Presiden Prabowo bukan hanya fokusnya. Kalau kemarin kan kita lihat itu ketika janji-janji kampanye itu dilaksanakan, salah satunya yang menjadi highlight tersendiri kan MBG. Terus tiba-tiba ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, di mana sekolah-sekolah tersebut mengakomodir masyarakat yang memang dalam tanda kutip miskin ekstrim ya. Betul, itu yang kategori. Kemudian pada akhirnya Presiden ingin melakukan pembangunan tanpa meninggalkan satu orang pun. Berarti secara nggak langsung ada keinginan bahwasanya proses pembangunan ini bisa dilaksanakan, bisa dirasakan oleh semuanya, ya kan? Bahkan masyarakat yang dalam kondisi kemiskinan ekstrim sekalipun juga layak untuk mendapatkan bantuan. Dan kalau kita lihat program-program yang dilakukan sekolah Garuda dan sekolah rakyat ini juga cukup baik juga ya, karena memang 11-12 sama yang namanya boarding school juga, ada sebuah asramanya, terus kemudian pendidikan secara mental. Berarti secara nggak langsung mereka dididik bukan hanya mendapatkan nilai akademis, tapi juga pendidikan mental. Ini yang cukup penting juga. Betul. Buat kemudian masyarakat, terutama anak-anak Indonesia,
bisa lebih terlatih lagi mentalnya dan bisa menghadapi tantangan-tantangan di masa depan seperti itu. Pendidikan menjadi salah satu fokus di pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka untuk salah satunya mengentaskan kemiskinan. Masih banyak yang akan kita bahas di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, namun usai jeda tetaplah bersama kami di Catatan Simpo. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satu dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat Sebelumnya semua korban secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Anda kembali menyaksikan Catatan Simpo 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Masih bersama saya Tia Radianti dan juga redaktur pelaksana Simpo ID, Mas Bayu. Tadi di segmen awal kita sudah mengulik beberapa kebijakan pro rakyat yang kemudian sudah dijalankan di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran. Sebelum kita lanjut membahas terkait berbagai sektor, ada pertemuan sekitar 12 Oktober 2025 kemarin di Kertanegara mengumpulkan ada Wakil Presiden, kemudian Menteri dari Kabinet Merah Putih, selain itu juga dari Gubernur Bank Indonesia, dari Kapolri, Wakil Panglima TNI, berkumpul di kediaman Presiden Prabowo Subianto untuk membahas terkait dengan capaian kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, termasuk pembahasan sejumlah hal yang perlu diperbaiki di 1 tahun pemerintahan. Dari kacamata Simpo ID melihatnya seperti apa dengan adanya pertemuan ini? Kalau misalnya kita lihat berarti ketika pertemuan itu menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kalau ini kan kita lihat proses pertemuannya itu bukan di istana ya, tapi justru di Rumah Kertanegara. Berarti secara nggak langsung bingkai pertemuan pihak-pihak terkait ini yang dipanggil oleh Presiden ini adalah bingkainya yang memang dibungkus dengan acara-acara yang tidak terlalu formal. Karena memang harus lebih rileks, harus lebih santai untuk kemudian bisa mengutarakan apa yang selama ini menjadi keresahan dan perlu dievaluasi pemerintah ke depannya. Oke. Sebagaimana kita tahu, karena memang 1 tahun perjalanan ini kan tentu banyak dinamika yang terjadi kan, termasuk salah satunya reshuffle dan sebagainya. Ya, hal-hal untuk kemudian mengumpulkan mereka di Rumah Kertanegara ini bisa menjadi sebuah refleksi tersendiri buat Presiden Prabowo beserta para pembantu-pembantunya untuk kemudian melihat dengan kacamata yang sama dalam bingkai yang memang nggak perlu formal-formal banget acaranya untuk kemudian bisa setidaknya diutarakan apa yang memang perlu dilakukan dan perlu dievaluasi. Nah ini yang pada akhirnya kita mencoba untuk meminta sejumlah pendapat oleh pengamat termasuk juga pihak-pihak yang memang hadir pada saat itu di Rumah Kertanegara. Ya ini memang sebuah pertemuan yang bagus khususnya buat pemerintahan karena memang iklimnya nggak harus selalu formal, harus ada hal yang dibalut lebih rileks lagi. Jadi pekerjaannya bisa dijalankan dengan lebih baik lagi ke depannya bila seandainya garis komandonya itu nggak melulu strength kayak gitu kan. Kalau seandainya di istana kan memang itu pertemuannya pasti formal dong. Ya kan? Kalau seandainya di Rumah Kertanegara pembahasannya lebih rileks tapi tetap fokus terhadap apa yang perlu dievaluasi dan menjadi catatan seperti itu. Baik, kalau misalnya kita lihat ada pernyataan juga dari Mensesnek Prasetyo bahwa membahas capaian-capaian, namun di satu sisi juga kemudian apa yang harus difokuskan untuk diperbaiki. Melihat pernyataan ini dari kacamata Simpo ID seperti apa, Mas? Apakah memang ada kesadaran dari pemerintah memang terdapat sejumlah kebijakan atau program yang perlu dievaluasi menjadi catatan untuk lebih baik lagi atau seperti apa? Ya, kalau seandainya capaian yang Simpo ID melihat capaian itu terus kemudian disampaikan kepada para pembantunya, ini kan jadi sebuah portofolio masing-masing ya, di mana capaian tersebut setidaknya dipamerkan. Bahwasanya si A atau si B termasuk salah satunya Menteri Pertanian juga yang bisa berhasil mewujudkan swasembada pangan. Ini kan portofolio yang baik yang setidaknya ketika itu disampaikan bisa menimbulkan rasa keinginan atau enggak rasa yang
sama-sama ingin mencapai apa yang sudah dicapai oleh rekannya sesama di dalam kabinet. Ini yang tentunya semangat tersebut layak untuk ditularkan. Dan kemudian para pembantu-pembantu presiden yang lain pun juga bisa mengambil langkah apa yang setidaknya bisa kemudian mereka lakukan. Terus kemudian setidaknya ketika nanti ada pertemuan yang seperti yang kemarin dilakukan tanggal 12 Oktober itu dilakukan kembali, itu bisa dipamerkan juga ketika nanti itu terjadi lagi. Makanya kemudian pertemuan itu pun berjalan dengan lancar. Terus kemudian memang ada sejumlah catatan-catatan yang memang harus kemudian diperbaiki. Karena memang perjalanan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini kan tentu ada dinamikanya. Ada bagaimana apa yang kemudian menjadi catatan, terus ke depannya jangan sampai hal ini bisa terjadi lagi, terus kemudian ada evaluasi sehingga ke depannya bisa dilakukan eksekusi program kerakyatan yang jauh lebih baik lagi dan lebih smooth lagi, seperti itu. Baik, berarti evaluasi ini pun sebenarnya mungkin tidak dilakukan hanya ketika pertemuan ya Mas, mungkin ada jangka waktunya, evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah di Kabinet Merah Putih terkait dengan berbagai program kebijakan. Tadi Mas Bayu juga sempat menyinggung terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih yang kalau misalnya kita lihat di eranya Presiden Prabowo Subianto, di 1 tahun pemerintahan ini sudah 3 kali. Seperti itu melakukan reshuffle kabinet. Pertama itu Februari 2025, kemudian reshuffle selanjutnya itu di September 2025. Ini ada 2 kali reshuffle yang kemudian dilakukan. Reshuffle ini memang sebuah hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau kacamata Sinpo ID melihatnya seperti apa dengan reshuffle yang kemudian dilakukan di 1 tahun pemerintahan ini sebagai upaya kemudian untuk kemudian memang ingin memberikan yang terbaik, meningkatkan kinerja dari kabinet atau seperti apa? Ya, reshuffle yang memang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini kan ya memang hak prerogatif. Tapi kalau seandainya ada pihak-pihak yang melihat kenapa terlalu cepat terus melakukan reshuffle bahkan sampai 3 kali. Sinpo mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya reshuffle itu bukan hanya sekedar substitusi pemain, kayaknya seperti pemain bola ya. Kalau pemain bola di situ dibatasin ada 90 menit mereka bermain di lapangan. Tapi kalau pemerintahan ini kan berjalannya sampai 5 tahun kan, 5 tahun masa jabatan. Berarti secara nggak langsung ketika ada proses reshuffle yang dilakukan, ada hal-hal yang secara teknis perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah. Termasuk dengan mengganti pembantu-pembantunya yang memang kayaknya bila dimasukkan orang yang sesuai dengan pilihannya, ini program yang dieksekusi bisa jauh lebih baik lagi. Kalau kita lihat pihak-pihak yang memang didatangkan ketika dilantik, ketika proses pelantikan awal kabinet, itu kan memang sudah orang-orang yang pilihan yang memiliki kredibilitas sesuai dengan yang diinginkan oleh presiden. Terus ketika kemudian ada reshuffle bukan berarti pihak yang disingkirkan atau yang diganti itu yang tidak kredibel, tapi memang perlu ada eksekusi yang harus ditingkatkan lagi dengan sosok tersebut. Nah ini yang pada akhirnya reshuffle tersebut berjalan secara dinamis bahkan sampai 3 kali, dan kita harapkan kedepannya nanti kalau memang sudah layak untuk dilakukan reshuffle, ya reshuffle aja, ya kan. Yang penting program kerakyatan dan juga program-program yang selama ini dijanjikan oleh Presiden Prabowo Gibran ini bisa terus dijalankan dan masyarakat pun mendapatkan manfaatnya seperti itu. Jadi tentu diharapkan dengan memang adanya pelaksanaan reshuffle dari Kabinet Merah Putih, ini lagi-lagi yang diharapkan kebijakan yang ditelurkan, berbagai langkah ataupun strategi yang dilakukan, ini bisa tetap pro rakyat seperti itu ya Mas Bayu ya. Dan sebenarnya apa sih Mas Bayu dari 1 tahun pemerintahan di Presiden Prabowo Subianto, kemudian di Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menjadi tantangan terbesar itu seperti apa sih dalam proses pemerintahan 1 tahun ini? Kalau dari kacamata Sinpo ID melihatnya, apakah dari internal sendiri atau mungkin dari eksternal? Ya, kalau kita lihat tantangannya sendiri kan memang Indonesia saat ini dalam dunia ekonomi global kan memang kita ketahui saat ini kondisinya memang sedang tidak stabil. Ini yang menjadi tantangan buat pemerintah Prabowo Gibran kemudian bisa mencari cara agar yang pertama, Indonesia tidak terimbas cukup parah dengan adanya ketidakstabilan ekonomi tersebut. Dan ini sebagaimana kita tahu, sejauh ini kondusivitas iklim ekonomi di Indonesia juga masih berjalan
lebih baik, terutama Indonesia sebagaimana kita tahu bisa berhasil meningkatkan 5 poin tadi kan yang meningkat kesejahteraannya 5. Ya, menandai pertumbuhan ekonominya tercatat 5,12% ya, Mas. 5,12% berarti secara nggak langsung kan persentase tersebut berhasil dijaga. Kemudian kita harapkan pemerintah ini juga bisa konsisten setidaknya untuk menjaga bagaimana iklim investasi yang selama ini sudah berada di Indonesia, sudah berjalan di Indonesia, terutama terkait program-program yang memang salah satunya yang ada di Danantara, di mana menjadi sebuah badan tersendiri untuk mengelola investasi yang ini nominal cukup banyak. Ini kita harapkan nantinya Danantara ini bisa memberikan manfaat dan itu ya memang kita tunggu-tunggu publikasinya. Jadi Sinpo ID juga berharap pada akhirnya nanti Danantara bisa menyampaikan apa yang sudah mereka capai, terus kemudian program-program apa saja yang kemudian bisa dirasakan oleh secara langsung oleh masyarakat. Berarti keberhasilan Danantara menjadi tolak ukur yang paling ditunggu masyarakat, di mana pemerintah pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga bisa menambahkan peningkatan pemasukan negara dari hasil apa yang dilakukan oleh Danantara, seperti itu. Capaian ekonomi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di 1 tahun pemerintahannya, kalau kita melihat pernyataan Presiden Prabowo menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa mencapai tadi sekitar 5% pada 2025, di saat negara lain hanya tumbuh sekitar 1-2%. Jadi tadi menjadi yang sempat disinggung oleh Mas Bayu, salah satu tantangannya adalah kondisi global. Namun Indonesia kalau dari sisi ekonomi, ini berdasarkan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto, kemudian dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bahwa perekonomian Indonesia masih berada di jalur positif. Itu kalau dari sisi sektor ekonomi di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu sebenarnya apa sih Mas yang perlu dilakukan atau langkah yang perlu mungkin ditingkatkan juga di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran? Apakah kemudian konsolidasi atau kolaborasi antar kementerian di Kabinet Merah Putih ini atau seperti apa dari kacamata Sinpo ID melihatnya? Nah, yang menjadi catatan penting buat Sinpo ID melihat bagaimana jalannya pemerintahan Prabowo Gibran ini, ke depannya kita harapkan ada koordinasi yang jauh lebih baik lagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah yang ada di daerah. Terkait masalah penanganan masalah-masalah yang memang sangat bersentuhan oleh masyarakat. Nah, ini yang salah satunya menjadi sebuah catatan tersendiri, di mana ada kemarin kita tahu ada peristiwa pesantren yang ambruk ya. Ini kan ada sebuah peristiwa yang cukup memilukan, berarti secara nggak langsung di daerah yang memang memiliki potensi-potensi masalah serupa, setidaknya bisa ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang dilakukan di sana, ya kan? Apalagi itu sangat bersentuhan dengan masyarakat, setidaknya kalau proses pembangunannya itu lagi berjalan, ya bisa ada mungkin masukan-masukan termasuk tambahan-tambahan dana untuk kemudian para lembaga pendidikan yang berbasis pesantren ini juga bisa mendapatkan manfaat yang lebih baik lagi kan, seperti itu ya. Dengan adanya kinerja, maksud saya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, tentunya hal-hal yang seperti itu bisa lebih dicegah lagi di kemudian hari. Itu karena memang sangat bersentuhan oleh masyarakat ya. Terus juga terkait masalah kesejahteraan, terutama masalah MBG, ini yang menjadi catatan buat kita bersama adalah bagaimana proses pelayanannya ini bisa dilakukan lebih baik lagi. Jadi tidak lagi terjadi dinamika-dinamika masalah yang sebagaimana kita tahu ramai di wilayah Bandung kan pada waktu itu kan. Itu bisa kemudian dicegah, terus kemudian dilakukan evaluasi bila seandainya ada dapur-dapur yang SPPG jadi kurang baik, ya sebaiknya diberikan evaluasi atau diganti aja sekalian kan, seperti itu. Ini yang tentu harus menjadi sebuah catatan sehingga ke depannya Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran ini bisa menjalankan program-program yang baru yang lebih fresh lagi dan tidak lagi berkutat dengan masalah-masalah yang sudah terjadi 1 tahun belakangan ini, seperti itu. Berarti kuncinya di koordinasi, komunikasi antara kementerian ataupun lembaga terkait,
untuk kemudian bisa lebih meningkatkan lagi kinerja di pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Lalu Mas, kalau misalnya kita melihat dari sisi, tadi sudah sejumlah sektor kita bahas, kalau dari sisi reformasi birokrasi, ini gimana Mas di 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dari sisi kualitas pelayanan publik seperti itu? Dari kacamata Sinpo ID melihatnya gimana? Ya, kalau untuk masalah kualitas pelayanan publik sendiri ya, sejauh ini kita melihat catatan-catatan yang kemudian dikeluarkan oleh Ombudsman RI sebagai salah satu lembaga yang memang mengawasi pelayanan publik ya. Ini belum ada kemudian catatan-catatan yang cukup krusial. Masih ada berkutat terkait masalah pelayanan publik, terkait masalah penerimaan siswa baru yang kemudian memang berulang, tapi setidaknya di era pemerintahan Prabowo hal itu bisa lebih diminimalisir lagi, yaitu dengan cara pastinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah bisa dilakukan dengan baik, sehingga dalam proses penanganan terutama masalah penerimaan siswa itu bisa kemudian ditiadakan lah, karena memang cukup krusial juga terkait masalah penerimaan siswa baru. Dan ini yang memang selama ini terjadi adanya adanya temuan-temuan seperti beli kursi dan sebagainya. Ini yang harus dihilangkan, karena memang mimpinya Presiden Prabowo ke depan adalah mewujudkan Indonesia yang memang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Betul. Yang tentunya bebas dari upaya-upaya suap, ya kan. Kalau seandainya proses penerimaan siswanya sudah diwarnai dengan suap, berarti kan nggak kemudian nggak menjamin nanti kualitasnya itu baik, kan seperti itu. Baik, berarti itu menjadi catatan dari sisi pelayanan publik begitu ya, yang kemudian perlu menjadi bahan evaluasi ataupun diperbaiki. Terakhir Mas Bayu, terkait dengan kalau misalnya kita melihat di luar lingkaran dari pemerintahan ini, ada Ketua Fraksi PDIP yang mengapresiasi setahun Presiden Prabowo yang konsisten pro rakyat. Melihatnya seperti apa? Upaya yang kemudian terus dijalin, komunikasi yang terus dijalin oleh Presiden Prabowo untuk merangkul semua pihak, lagi-lagi demi satu tujuan Indonesia yang lebih maju, seperti apa Mas? Ya, kalau kita lihat hubungan Presiden Prabowo dengan PDI Perjuangan memang terbina cukup baik juga ya. Sebagaimana kita tahu, Presiden juga pernah berdampingan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, terus kemudian mereka juga merupakan sahabat politik, ya kan. Berarti secara gak langsung memang kedekatan ini memang secara emosional bisa dikatakan cukup baik juga ya. Nah, cuma ke depannya, sebagaimana kita tahu memang PDI ini memang kan partai yang berbasis, ya bisa dikatakan mereka jargonnya kan partai wong cilik ya. Berarti masalah-masalah yang bersangkut paut dengan masyarakat secara langsung ini menjadi concern yang kemudian disuarakan oleh PDI Perjuangan. Terus kemudian adanya apresiasi tersebut berarti secara nggak langsung pemerintahan Prabowo yang selama ini dijalankan selama 1 tahun bisa sejalan dengan memang apa yang diupayakan oleh sebuah partai, yaitu PDI Perjuangan. Berarti yang dijalankan oleh Presiden Prabowo ini bisa memberikan efek yang positif, sehingga partai PDI Perjuangan pun juga memberikan apresiasi tersebut. Bagaimana kita tahu banyak program-program yang memang jauh ini sudah dijalankan oleh Presiden Prabowo terkait masalah pendidikan. Pendidikan ini salah satu instrumen yang paling sangat-sangat bersentuhan ya. Baik itu dari yang program kerakyatan terkait MBG, terus kemudian sekolah rakyat, sekolah Garuda. Ini yang 3 program ini saja bisa dikatakan sangat-sangat menyentuh masyarakat. Berarti secara nggak langsung apresiasi yang diberikan ini cukup menjadi obat lah ya, buat pemicu, buat panduan buat pemerintah ke depannya untuk bisa melompat lebih tinggi lagi, untuk bisa menjalankan program-program yang lebih baik lagi dan mendapatkan masyarakat pun mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi, seperti itu. Baik, 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran diharapkan menjadi momen refleksi dan juga evaluasi agar kemudian hasil kerja kabinet ini semakin dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih Mas Bayu sudah hadir dari redaktur pelaksana Sinpo ID, dan pemirsa, saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.